Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya adik-adik? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang kita kerjakan nanti mendapatkan berkah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai, berdoa selesai. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk absen silahkan untuk mengisi di WA ya nanti. Nanti absennya mengisi di WA sesuai dengan nomor absennya. Gitu, kalau menulis sesuai dengan nomor absennya. Seperti itu. Terus kemudian untuk materi pada pagi hari ini kita sudah memasuki materi bab 2 ya. Ya, udah tahu kan. Kemarin kan untuk pelajaran yang kemarin kita itu ulangan harian bab pertama. Ya, untuk yang sekarang kita memasuki materi bab 2 ya. Kemudian materi bab 2 kita itu yang berjudul ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah meyakini manfaat berinfak di jalan Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku berinfak di jalan Allah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian infak dan sedekah dengan benar. Kemudian menjelaskan serta nanti ada tugas menghafal dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 untuk pertemuan kali ini. Kemudian menganalisis kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian menyimpulkan keterkaitan antara Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 itu dengan infak dan sedekah dengan ikhlas. Keterkaitannya itu ayat itu apa gitu loh. Terus kemudian nanti menghafal ya. Sudah tadi yang menghafal. Oke, kita lanjut langsung ke materi ya. Yaitu yang pertama pada bab 2 subbab pertama yaitu tentang ini. Subbab pertamanya itu menghafal dan memahami kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Oke, ya baik, di sini mari kita baca bersama-sama Quran sebelum kita pahami bagaimana isi kandungan, kita analisis itu. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rizkinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak,
sebaliknya kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. itu ya artinya dari lafadz surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 beserta dengan artinya. Itu adik-adik sudah hafal semua kan ya ini surat Al-Fajr? Semoga saja semuanya sudah hafal ya. Kemudian setelah kita membaca lafadznya beserta dengan artinya, mari kita lanjutkan ke isi kandungannya. Ya, isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini, jika kita mengikuti pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rizki maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya terkadang diluaskan rizki sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikannya lupa padanya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini yaitu seperti halnya Qarun, ya. Kisah Qarun tahu kan? Ketika pada mulanya Qarun itu bukanlah seorang yang sangat kaya raya. Ya, itu dia kemudian diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat yaitu berupa harta yang sangat banyak. Ya, yang dimaksud di sini memberi nikmat itu yaitu dengan maksud menguji Qarun apakah nanti Qarun itu akan semakin taat dengan nikmat yang diberikan ataupun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut, dan terlena akan hartanya yang sangat banyak, begitu ya. Dan ternyata di sini Qarun itu dengan harta yang sangat banyak itu tidak semakin taat, ia malah melupakan siapa yang telah memberinya harta, yaitu melupakan Allah yang telah memberikannya harta. Malah sangat hidup dengan hidup tidak dekat dengan Allah. Maksudnya di sini yaitu hidup Qarun itu semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh imannya semakin menipis, begitu ya. Dia terlena dengan harta yang ia punya, gitu. Seperti yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini tadi. Terus kemudian lanjut, dan sebaliknya begitupun ketika seorang berada dalam keadaan terhimpit rizkinya, yaitu maksudnya bagaimana ya, keadaan hidupnya itu ataupun rizkinya itu hanya pas-pasan begitu, ataupun bahkan kekurangan. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghinakannya, akan tetapi itu adalah sebagai sebuah ujian supaya ia senantiasa bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Seperti itu. Jadi terkait rizki itu terserah Allah, gitu ya. Entah manusia itu yang seperti apa rupanya, masalah rizkinya yang bisa menentukan hanya Allah. Ketika Allah menginginkan orang itu kaya, ya dia bisa menjadi kaya. Ketika Allah menginginkan orang itu masih berada dalam kekurangan ataupun kecukupan, maka ya seperti itu, maka dia belum kaya-kaya walaupun masih
walaupun sudah bekerja keras, karena takdir dari rezeki Allah itu sudah seperti itu ya. Gitu. Jadi semuanya sudah tahu kan ya, kalau rezeki itu memang sudah ketetapan dari Allah. Untuk manusia sendiri itu, manusia memiliki kewajiban untuk berdoa, untuk ikhtiar, kemudian berdoa ya, ikhtiar, bertawakal, kemudian qanaah ya, terserah. Untuk urusan akhir nanti kita serahkan saja kepada Allah. Pokoknya kita sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan giat, nanti kita berdoa ya, tidak hanya bekerja saja tapi juga diiringi dengan doa. Terus hasil akhirnya kita serahkan saja kepada Allah. Gitu. Nanti kemudian dengan hasil akhir yang kita capai, nanti kita harus qanaah, menerima dengan apa adanya. Gitu. Terus kemudian ini yang dimaksud dengan apa? Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini keterkaitannya antara tema kita pada pagi hari ini, yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini menjelaskan tentang sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari kebangkitan. Mereka hanya memandang kenikmatan adalah sesuatu yang ada pada banyaknya harta. Gitu. Mereka orang kafir itu hanya memandang harta saja, tidak memandang apa itu nikmat sehat, itu mereka tidak menghiraukannya. Padahal kan sebuah kesehatan itu adalah nikmat yang paling utama. Rugi juga kan kalau kita kaya raya akan tapi sakit-sakitan, nanti hartanya juga akan habis untuk berobat gitu. Nah, orang kafir itu tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka hanya memandang harta, kalau kaya ya sebuah nikmat gitu. Ya, terus kenikmatan adalah begitu ya. Sedangkan kehinaan adalah sedikitnya harta. Gitu anggapan orang kafir. Segalanya tentang harta. Berbeda dengan konsep seorang mukmin. Kenikmatan adalah seorang yang berada pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan banyak harta ataupun terhimpitnya harta. Gitu. Ya, bagi orang mukmin segala sesuatu itu bisa disebut dengan nikmat. Kita bisa bernafas itu nikmat, sebuah kenikmatan. Ya, seperti halnya tadi, kalau kita tidak bisa bernafas ataupun kita bernafas dengan yang tidak normal, maksudnya penyakit, mempunyai penyakit di pernafasan, nanti ya apa? Ujung-ujungnya harta kita habis untuk menyehatkan kita, untuk berobat gitu. Nah, terus kemudian inti dari ayat-ayat tersebut mengingatkan kembali kepada kita bahwa sejatinya segala bentuk ujian, baik itu berupa kenikmatan dan keterhimpitan harta, untuk dijalani dengan ketaatan kepada Allah, dengan konsep syukur dan kesabaran. Begitu. Jadi ketika kita mendapatkan harta yang lebih ataupun mendapatkan nikmat yang lebih, kita selalu dengan bersyukur, seperti itu. Terus ketika kita ditimpa musibah ataupun diberi ujian dengan sempitnya harta ataupun masih keadaan jasmani rohaniat belum sehat, itu kita harus bersabar begitu. Kemudian wujud rasa syukur yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan berbagi kepada anak yatim ataupun orang miskin yang membutuhkan. Kemudian dalam Islam tidak dilihat dari banyaknya harta, posisi dan derajat, akan tapi dilihat dari ketakwaan orangnya. Ya, gitu. Ini kaitannya tema kita pagi hari ini dengan surat ini. Gitu. Maksudnya dalam surat ini
bentuk rasa syukur itu ya, bentuk rasa syukur kita itu bisa diapresiasikan dengan berupa infak ataupun sedekah, misal kepada orang miskin, anak yatim, ataupun kita beramal jariah ke masjid, seperti itu ya. Harta kita sisihkan sebagian untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Kemudian sifat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini adalah sifat orang kafir. Seperti itu tadi ya. Seperti artinya tadi loh, yang dimana mereka hanya memandang harta sebagai sebuah kenikmatan. Seperti itu. Dan jika mereka memiliki sedikit harta, itu adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Seperti itu. Maka sudah patut untuk dijauhi oleh seorang muslim hal-hal ataupun sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan sifat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 itu adalah sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari kebangkitan ya, ataupun hari kiamat, ataupun hari di mana ada kehidupan setelah kematian, yaitu adanya surga dan neraka. Sesungguhnya kemuliaan yang dianggap orang kafir adalah dilihat dari banyak atau sedikitnya harta, seperti itu. Kemudian sementara orang mukmin kemuliaan menurutnya adalah dilihat pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan cara seorang hamba atau orang mukmin tersebut menggunakan segala nikmat untuk tujuan akhirat. Jika Allah memberi izin rezeki baginya di dunia, maka ia pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Seperti itu ya, inti dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini terkait nikmatnya kita itu jika diberikan nikmat yang lebih ataupun rezeki yang lebih, kita bisa menginfakkannya sebagai orang mukmin ya. Kita bisa menginfakkannya, bisa mensedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sebaliknya, jika kita berada di posisi yang sempit, kita bersabar gitu. Ini dari sudut pandang orang mukmin. Sementara itu dari sudut pandang orang kafir seperti yang ada pada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini, yaitu orang kafir memandang harta sebagai segala-galanya. Seperti itu ya. Bagi orang kafir itu harta adalah segala-galanya. Semuanya bisa mereka lakukan dengan harta. Mereka memandangnya begitu. Mereka tidak menghitung sebuah kesehatan itu sebagai nikmat. Tapi harta yang banyak itu mereka namakan nikmat. Ketika harta mereka sedikit, mereka akan gelisah, mereka akan merasa bahwa diri mereka itu rendah dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu ya. Untuk materi pada pagi hari ini ataupun siang hari ini sudah selesai ya. Jika masih ada yang dibingungkan ataupun ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung saja ditanyakan di grup terkait materi pada kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja, jangan lupa nanti jikalau bertanya itu beserta nama dan nomor absen, identitas lah itu ya, identitasnya seperti itu, serta
Jangan lupa, karena kita masih pada era pandemi COVID, jangan lupa kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan ya, agar terhindar. Amin. Seperti itu ya, agar terhindar dari COVID-19 ini. Semoga kita semua sehat walafiat dan tidak ada yang terkena virus ini ya. Amin. Kemudian ya sudah, itu saja. Mungkin ya nanti kalau ada yang bingung-bingung bagaimana itu, langsung saja tanyakan di grup, serta jangan lupa absennya, mengisi nama sesuai dengan nomor absen. Untuk absennya ditunggu hari ini saja ya. Jangan sampai ada yang absen mengisi nama hari esok, seperti itu ya. Kemudian untuk tugas lah ya. Tugasnya pada pertemuan kali ini sesuai dengan judul subbab pertama kita pada bab 2, yaitu menghafal. Ya, nanti anak-anak semua, adik-adik semua menghafal Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 ini ya. Dihafalkan ayatnya saja, artinya enggak usah. Nanti mengumpulkannya di grup lewat video ya. Video rekaman, kalian rekam, terus kemudian gitu dikumpulkan beserta dengan identitasnya. Untuk tugas ini, hafalan ini ditunggu sampai dengan pertemuan depan saja ya. Seperti itu. Jangan lupa mengumpulkan tugas-tugasnya, serta tugas-tugas yang kemarin, penilaian harian bab 1 dan juga ulangan harian. Masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Ditunggu nanti ya. Nanti sore harap segera mengumpulkan untuk tugas-tugas bab 1 kemarin serta ulangan hariannya untuk segera dikerjakan. Linknya kan ada di grup itu ya. Sudah cukup sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.